Namanya Belinda, seorang janda cantik asal Belanda yang melarikan diri ke Jakarta untuk melupakan masa lalunya yang penuh pengkhianatan. Langit Amsterdam sore itu seperti wajah mantan suaminya. Dingin, kelabu, dan tanpa penyesalan. Belinda berdiri di depan jendela apartemen luasnya yang menghadap kanal. Di luar pepohonan bergetar diterpa angin musim dingin. Orang-orang berlalu lalang, dengan mantel tebal, sepeda melaju cepat melintasi jalan basah, dan lampu-lampu toko mulai menyala satu persatu. Tapi tak satu pun dari itu menarik hatinya lagi. Ia menatap koper besar berwarna biru tua yang sudah terisi sejak 2 hari lalu. Di atasnya, paspor Belanda dan tiket pesawat kelas ekonomi tergeletak, Jakarta, sekali jalan. Tidak ada kepulangan. Apa? Aku gila? Gumamnya, nyaris tanpa suara. Mungkin iya. Tapi hidup di sini lebih gila. 2 bulan lalu, ia menangkap suaminya, Matthias, di ranjang yang sama yang dulu mereka beli dari Italia. Tapi kini ranjang itu jadi saksi tubuh lelaki itu. Bersama sahabatnya sendiri, Ingrid. Belinda tidak marah. Ia tidak menangis. Ia hanya merasa kosong. Setelah hampir 20 tahun menikah, membangun kehidupan mewah, dan menjadi wajah utama di majalah-majalah sosialita Amsterdam, ternyata semua itu hanya topeng. Topeng kebahagiaan yang setiap hari ia pakai dengan hati compang-camping. Belinda menatap cermin. Di usianya yang menginjak 41 tahun, ia masih cantik. Rambut pirang sebahunya selalu tampak tertata, kulit putihnya bersih, dan matanya, biru laut yang tajam, masih menyimpan sorotan kuat. Tapi tatapan itu kini kosong, datar. Tidak ada gairah. Ia menatap koper lagi. Sudah waktunya, bisiknya. Lalu ia mengambil tiket dan paspor, menarik koper, dan melangkah keluar dari apartemen yang dulu ia pikir akan jadi tempat pensiun penuh cinta. Bandara Schiphol malam itu ramai, tapi bagi Belinda, semua tampak seperti potongan film bisu. Orang-orang tertawa, menangis, sibuk berpamitan atau menyambut, tapi suaranya lenyap. Ia duduk di kursi tunggu, menatap layar digital yang menampilkan keberangkatan menuju Jakarta. Kota itu bukan pilihan logis. Ia tak punya kenalan di sana. Tidak tahu bahasa lokalnya. Tak paham budaya maupun tata kotanya. Tapi Jakarta adalah tempat terakhir yang disebutkan almarhum neneknya sebelum meninggal. Katanya, kalau kau ingin benar-benar hidup, pergilah ke tempat yang tak mengenalmu. Tempat yang tak peduli siapa kamu. Di sanalah kamu akan tahu siapa dirimu sebenarnya. Belinda tidak percaya pada banyak hal, tapi ia percaya pada neneknya. Penerbangan ke Jakarta memakan waktu panjang. Tubuhnya lelah, tapi otaknya tak berhenti berputar. Ia memejamkan mata, mencoba tidur, tapi bayangan Matthias dan Ingrid muncul lagi. Ia membuka mata dan menghembuskan napas panjang. Sampai akhirnya suara pramugari menyapa dalam bahasa Indonesia yang terdengar asing dan cepat. Selamat datang di Jakarta, Ibu dan Bapak sekalian. Belinda tersenyum tipis. Akhirnya ia tiba. Jakarta menyambutnya dengan panas yang menempel di kulit dan bau khas kota besar yang tak bisa dijelaskan. Campuran asap, debu, makanan jalanan, dan kehidupan. Setelah mengambil koper, ia keluar dari terminal dan langsung diserbu oleh suara. Bukan hanya suara, tapi gelombang hidup yang ramai. Orang menawarkan taksi, mobil travel, makanan, bahkan SIM card. Ia hanya mengangguk kecil dan menolak dengan sopan. No, thank you. No, I'm okay. Hingga akhirnya seseorang menarik kopernya dari tangan. Miss, taxi, good price. Belinda refleks menarik kembali koper itu dan mengerutkan kening. No, let me go. Wajah lelaki itu langsung berubah. Ia mundur, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Belinda menarik napas panjang. Ia baru beberapa menit di Jakarta dan sudah merasa seperti anak kecil hilang di tengah pasar malam. Ia berjalan menjauh dari kerumunan, menyeberang ke arah halte kecil. Di sana, ia duduk, menatap langit Jakarta yang buram. Satu bajaj berwarna oranye berhenti di depannya. Supirnya membuka helm setengahnya dan menatap Belinda dengan heran. Bule, gumam si supir.
Belinda menoleh, bingung. "Excuse me?" Si supir tersenyum, senyum yang sangat lebar dan, "Jujur, mau kemana bule?" Belinda tertegun sejenak. Ia tahu Bajaj ini bukan moda transportasi modern, tapi ada sesuatu dari suara dan ekspresi si supir yang membuatnya merasa aman, walau sejenak. "Hotel. Cheap hotel. Not too far," jawab Belinda pelan dan Zidan, nama supir itu, mengangguk. "Okay, I know. Very good. Safe." Belinda masuk ke dalam Bajaj. Suara mesin langsung menggeram keras. Ia terkejut dan menoleh, sementara Zidan hanya tertawa kecil. "Welcome to Jakarta," katanya, sambil mulai menarik Bajaj masuk ke tengah kemacetan. Jakarta dari dalam Bajaj adalah pengalaman spiritual, setidaknya bagi Belinda. Jalanan penuh kendaraan, orang berjalan sembarangan, suara klakson seperti orkestra tanpa konduktor, dan panas yang melekat seperti kutukan. Tapi Belinda tersenyum. Entah kenapa, ia merasa bebas. Tak ada yang mengenalinya di sini. Tak ada Matthias, tak ada Ingrid. Tak ada pesta topeng atau gala mewah. Hanya dia, Bajaj berisik, dan lelaki asing yang menyetir sambil bersenandung kecil. Setelah setengah jam menyusuri gang-gang sempit dan jalan besar, Bajaj berhenti di depan sebuah hotel kecil bernama Melati 1. Tampak sederhana, tapi bersih. Ini, oke, murah. Aman. Saya kenal yang jaga, ujar Zidan. Belinda mengangguk. "Thank you." Zidan turun, membantu menurunkan koper, dan membukakan pintu. Belinda menatapnya sejenak. "You are Zidan?" Zidan tertawa. "Iya, kamu?" Belinda. Zidan mengangguk. "Nice name, like movie." Belinda tertawa kecil, untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan. Tawanya masih canggung, tapi hangat. Malam itu, di hotel kecil yang tak punya bintang dan tak pernah masuk situs wisata manapun, Belinda tidur nyenyak untuk pertama kalinya. Di luar, suara Bajaj masih meraung. Jakarta tidak tidur, tapi di dalam dirinya ada ketenangan yang baru mulai tumbuh, seperti benih yang tersembunyi di bawah reruntuhan. Dan ia tidak tahu, di hari pertamanya itu, ia baru saja menaiki kendaraan yang akan mengantar hidupnya ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Pagi pertama di Jakarta menyapa Belinda dengan suara klakson yang bersahut-sahutan, tawa anak-anak dari gang sebelah, dan aroma gorengan dari warung di seberang hotel. Jendela kecil kamar itu menampilkan potret kehidupan Jakarta yang sesungguhnya, penuh warna, ramai, dan bergerak tanpa henti. Belinda mengucek matanya pelan. Ia tak menyangka bisa tidur nyenyak semalam, bahkan tanpa AC dan selimut hangat, seperti di Amsterdam. Tapi entah mengapa, kepalanya terasa lebih ringan. Ada sesuatu dalam udara panas dan riuh ini yang menenangkan. Ia mengenakan kemeja putih longgar dan celana katun yang nyaman, lalu turun ke resepsionis. Perutnya lapar. Tapi lebih dari itu, ia ingin keluar. Ingin tahu lebih jauh tentang kota yang selama ini hanya ia dengar sebagai latar belakang dalam kisah kolonial masa lalu. "Excuse me, do you have breakfast?" Tanyanya dengan ragu. Penjaga hotel, seorang bapak tua berkaus oblong dan sandal jepit, tersenyum ramah. "Makan, ya? Nanti saya panggilkan yang jual nasi uduk. Tunggu sebentar ya, bule." Belinda hanya bisa tersenyum. Kata bule mulai akrab di telinganya, walau ia masih belum paham apakah itu sopan atau tidak. Tapi intonasinya terdengar akrab, tidak ada kesan kasar. 10 menit kemudian, seorang ibu datang dengan keranjang berisi bungkusan daun pisang. Aromanya menggoda, wangi nasi, sambal kacang, dan bawang goreng. Belinda memakan satu bungkus perlahan-lahan, walau agak pedas, tapi ia menikmatinya. Setelah sarapan, ia berdiri di depan hotel, lalu menatap jalan yang padat dan hidup. Ia ingin keliling, tapi tak tahu kemana. Seolah semesta mendengarnya, suara Bajaj dengan mesin meraung mendekat. Warnanya oranye, atau lebih tepatnya jingga tua dengan cat yang mulai mengelupas di beberapa bagian. Di balik kemudi, sosok yang sudah ia kenali duduk santai sambil menghisap permen karet. "Zidan." "Belinda?"
Sapa Zidane dengan nada heran. Tapi, senang. Belinda mengangguk sambil tersenyum. You remember? Zidane tertawa. Susahlah lupa bule naik bajaj. Mau jalan-jalan ya? Belinda mengangguk pelan. Can you show me around? Zidane mengangguk cepat. Bisa, saya antar keliling Jakarta. Tapi sabar ya, macet. Belinda naik ke dalam bajaj, dan Zidane kembali duduk di kursi kemudi. Bajaj pun mulai melaju, menyelinap di antara mobil dan motor yang padat. Macet Jakarta bukan hanya persoalan lalu lintas. Ia seperti budaya, ritme, dan bagian dari hidup. Tapi dari dalam bajaj yang berisik, Belinda melihat semuanya dari sudut pandang yang berbeda. Mereka melewati jalan protokol di pusat kota, gedung tinggi menjulang dengan kaca-kaca berkilauan, pusat perbelanjaan megah, dan kantor-kantor elit. Tapi tidak jauh dari situ, hanya selangkah belok ke gang sempit, kehidupan berubah, warung tenda, anak-anak berlarian tanpa alas kaki, dan rumah-rumah berdempetan. Belinda terpesona. Ia menatap Zidane yang dengan cekatan menyetir sambil bercerita. Itu Monas, Monumen Nasional, simbol Indonesia. Belinda mengangguk. Kalau ini? Big Mosque? Iya, Masjid Istiqlal. Besar banget. Di sebelahnya ada gereja juga. Dekat damai, ujar Zidane sambil tersenyum. Belinda terdiam sejenak. Ia tak menyangka, kota yang semrawut, ini menyimpan harmoni seperti itu. Jakarta, it's crazy, but beautiful, ujarnya pelan. Zidane menoleh sebentar, tertawa. Jakarta memang gila, tapi ya, banyak yang cinta juga. Mereka berhenti di Taman Suropati. Pohon-pohon besar menaungi jalan setapak, burung-burung beterbangan bebas, dan musisi jalanan memainkan alat musik dawai. Belinda turun, duduk di bangku taman. Zidane ikut duduk di sampingnya. Aku suka tempat ini, kata Belinda sambil menghirup napas panjang. Zidane memandangnya, lalu menunjuk ke sekelompok anak muda yang sedang berlatih melukis. Di sini, orang datang cari tenang, termasuk saya. Belinda menoleh. You like art? Zidane tertawa kecil, lalu mengangkat alis. Sedikit. Dulu pernah coba jadi pelukis. Gagal. Jadi supir bajaj aja akhirnya. Belinda tersenyum. Tapi matanya menyimpan tanya. Ada sesuatu dari cara Zidane bicara, yang seolah menyembunyikan sisi lain. Namun ia tak ingin memaksa. Zidane lalu mengeluarkan botol air dari tasnya dan menyodorkannya. Minum. Panas, ya? Belinda menerimanya dan mengangguk. Thank you, Zidane. You're very kind. Zidane hanya menatap ke depan. Jakarta keras. Kalau nggak saling bantu, susah. Sore menjelang. Langit Jakarta mulai berubah oranye. Warna yang sama dengan bajaj Zidane. Belinda merasa betah. Ia bahkan tak sadar sudah seharian duduk dalam kendaraan berisik itu. Zidane lalu berkata, "Kamu mau cari tempat tinggal? Hotel mahal terus boros? Saya tahu tempat murah. Aman." Belinda menoleh, berpikir sebentar. Ia memang tak bisa terus-menerus tinggal di hotel. Can you show me? Zidane mengangguk. Dan begitu bajaj kembali melaju, Belinda menyadari bahwa entah mengapa, ia merasa nyaman duduk di belakang Zidane. Suara bajaj yang tadi mengganggu kini terdengar seperti lagu pengantar perjalanan. Mereka berhenti di sebuah gang kecil di daerah Tebet. Di sana, rumah-rumah kecil berjajar rapi. Ada satu rumah dengan 2 pintu. Zidane mengetuk salah satunya. Seorang ibu setengah baya keluar. Setelah bicara sebentar dalam bahasa Indonesia, Zidane menoleh pada Belinda. Dia punya kamar kosong. Bisa sewa per bulan. Murah. Mau? Belinda mengangguk. Ia melihat kamar itu. Kecil, tapi bersih. Ada jendela, kasur, kipas angin, dan meja tulis. Tua. Sudah cukup. Zidane menatapnya. Kalau kamu tinggal di sini, Jakarta lebih terasa. Belinda menoleh padanya. And you? Will you still drive me around? Zidane tersenyum. Selama kamu mau naik bajaj jelek ini, saya siap antar kemana saja. Belinda tertawa pelan.
Tawa yang tak dipaksakan. Tawa yang muncul dari hati yang mulai menemukan alasan untuk tersenyum lagi. Malam itu, di kamar barunya yang sempit, Belinda menulis di buku catatan yang ia bawa dari Amsterdam. Hari ini aku duduk di dalam kendaraan yang paling berisik yang pernah kutemui. Tapi hatiku diam. Damai. Mungkin ini bukan pelarian. Mungkin ini adalah pulang yang tertunda. Di luar kamar, suara bajaj masih berseliweran. Dan di satu sudut kota yang tak tertulis di peta wisata, dua jiwa dari dunia berbeda mulai saling memahami. Pelan-pelan, tanpa janji. Jakarta pagi ini tampak seperti lukisan surrealis. Langit abu-abu menggantung rendah. Jalanan masih basah oleh hujan dini hari, dan aroma tanah bercampur asap kendaraan memenuhi udara. Tapi di dalam gang sempit tempat Belinda tinggal, kehidupan sudah mulai berdetak. Anak-anak berlarian sambil membawa roti isi coklat, ibu-ibu menyapu halaman kecil, dan radio tua memutar lagu lawas dengan suara serak yang teredam dinding tipis. Belinda membuka jendela kamarnya, membiarkan udara masuk. Ia belum sepenuhnya terbiasa dengan suara-suara dari luar, tapi perlahan, semua itu mulai menjadi irama yang akrab. Ia meraih gelas kopi instan yang tadi diseduh oleh ibu kos, lalu duduk di tepi tempat tidur, memandangi cat tembok yang mulai mengelupas. "Aku sungguh di sini," gumamnya dalam bahasa Belanda. Sudah seminggu ia tinggal di rumah kecil ini. Setiap hari, Zidan datang menjemputnya dengan bajaj jingga yang mulai tampak seperti karakter ketiga dalam kisah mereka. Tidak ada rencana, tidak ada jadwal, mereka hanya berkeliling, menyusuri jalanan Jakarta, melihat, merasakan, diam, atau kadang tertawa. Hari ini pun sama. Bajaj berhenti di depan gang. Suara mesinnya seperti alarm yang membangunkan siapapun yang masih tidur. Zidan duduk santai, mengenakan kaos lusuh dan topi terbalik. Saat melihat Belinda keluar dari rumah kos dengan tas kecil di tangan, ia melambaikan tangan. "Pagi, Nona Belanda," serunya. Belinda tertawa pelan. "Good morning, Mr. Bajaj." Zidan membuka pintu Bajaj dengan gaya dramatis, seolah menyambut tamu kehormatan. "Silakan naik. Hari ini kita keliling ke tempat yang belum pernah kamu lihat." Belinda naik, lalu Bajaj pun kembali melaju, menyusuri jalan-jalan sempit dan besar, melewati warung-warung, gedung tinggi, dan trotoar yang ramai dengan penjual kaki lima. Kali ini, Zidan membawanya ke sebuah pasar tradisional di daerah Jakarta Selatan. "Pasar?" tanya Belinda, sedikit ragu saat mencium aroma campuran daging, sayuran, dan keringat manusia. Zidan hanya mengangguk, "Kalau kamu mau ngerti Jakarta, kamu harus mulai dari pasar. Pasar itu penuh warna." Belinda berjalan pelan di belakang Zidan, memperhatikan ibu-ibu yang menawar dengan suara keras, pedagang ikan yang cekatan menimbang dagangan, dan anak-anak kecil yang duduk di dekat gerobak sambil makan es lilin. Belinda berhenti di depan penjual bunga. "Mawar," katanya sambil menunjuk. Zidan mendekat. "Mawar, rose." Belinda tersenyum. Ia memegang satu tangkai. "Cantik." Penjual bunga itu memperhatikan mereka sebentar, lalu memberikan satu tangkai mawar kepada Belinda. "Gratis aja buat bule," katanya sambil tertawa. Belinda tak mengerti, tapi Zidan menerjemahkan. "She said it's free. Gift." Belinda mengangguk, mata berbinar. "People here, very kind." Zidan menjawab pelan. "Karena hidup di sini berat, jadi orang harus baik. Kalau enggak, Jakarta bisa makan kamu." Belinda menatap Zidan. Ia mulai menyadari, di balik senyuman, pria itu ada banyak cerita yang belum ia dengar. Setelah dari pasar, Zidan mengajak Belinda ke museum kecil di kawasan kota tua. Bangunan tua itu terlihat usang, tapi memiliki pesona yang sulit dijelaskan. Di dalamnya, ada foto-foto masa kolonial, peta-peta kuno, dan lukisan-lukisan yang sebagian mulai pudar. Belinda berjalan pelan, memperhatikan setiap detail. Ia berhenti di depan foto hitam putih yang menunjukkan wanita Belanda berdiri di depan rumah besar sambil memegang payung.
She looks like my grandmother, bisiknya. Zidane mendekat. Dia juga orang Belanda? Belinda mengangguk. She told me, Indonesia was both beautiful and cruel. Zidane tidak langsung menjawab. Ia menatap foto itu, lalu berkata pelan. Dulu, nenek saya kerja di rumah orang Belanda. Jadi babu. Mata Belinda langsung berpaling. Ia ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Zidane tersenyum kecil. Tapi hidup terus jalan. Sekarang cucunya jalan-jalan sama bule. Hidup memang lucu. Belinda menatapnya. Tawa Zidane kali ini tidak hanya jenaka. Ada keteguhan, ada penerimaan, ada luka yang dijadikan bahan tertawaan. Ia mengagumi itu. Ia tak pernah melihat pria seperti Zidane sebelumnya. Pria yang tidak menonjolkan diri, tidak sok bijak, tapi begitu kuat dalam kesederhanaannya. Di luar museum, mereka duduk di pinggir jalan sambil makan gorengan. Belinda mencoba tempe mendoan dan risol. Awalnya ragu, tapi akhirnya ia ketagihan. Kamu suka? Tanya Zidane. Belinda mengangguk antusias. Very good. I can eat this every day. Zidane tertawa. Wah, bule rasa warteg. Belinda ikut tertawa. Tapi tawa mereka segera mereda saat hujan turun tiba-tiba. Mereka berlari masuk ke bajaj, menutup tirai plastik. Lalu duduk di dalamnya sambil mendengar suara hujan yang menghantam atap seng bajaj. Sunyi. Hangat. Belinda memandang hujan yang mengalir di kaca plastik. Thank you, Zidane ucapnya tiba-tiba. Zidane menoleh. Untuk apa? Untuk membawa aku ke tempat-tempat ini. Untuk membuat aku merasa hidup lagi. Zidane terdiam. Ia tak biasa mendapat ucapan seperti itu. Aku cuma ngajak jalan-jalan, katanya pelan. Belinda menggeleng. Tidak, kamu menyelamatkanku dari diriku sendiri. Zidane terdiam. Ia tak tahu harus berkata apa, tapi ia tahu satu hal. Sejak Belinda datang, harinya tak lagi sama. Malam mulai turun saat bajaj kembali ke gang tempat Belinda tinggal. Hujan sudah reda dan lampu-lampu mulai menyala. Belinda turun dari bajaj, lalu menatap Zidane yang belum mematikan mesin. Kamu pulang kemana? Tanyanya. Zidane mengangkat bahu. Kadang di rumah teman, kadang di bajaj juga bisa tidur. Belinda menatapnya lama. Ingin menawarkan sesuatu tapi tahu itu akan terlalu cepat. Besok, kita jalan lagi? Tanyanya akhirnya. Zidane tersenyum. Selama kamu belum bosan sama bajaj jelek ini, saya antar. Belinda masuk ke rumah kos dengan hati yang sedikit lebih hangat dari biasanya. Dan di dalam bajaj jingga yang mulai dingin, Zidane duduk sejenak sebelum menyalakan mesin. Ia membuka buku catatan kecil dari tasnya, lalu menulis. Dia berbeda, bukan cuma karena kulitnya atau bahasanya, tapi karena dia mendengarkan. Dan untuk pertama kalinya, aku ingin menulis, bukan hanya untuk dunia, tapi untuk seseorang. Malam turun perlahan di Jakarta, dan langit seperti kanvas gelap yang ditempeli lampu-lampu kota. Di kamar kecilnya, Belinda duduk di dekat jendela, menyandarkan kepala pada dinding dingin, menatap keluar dengan mata kosong namun damai. Sudah hampir 2 minggu sejak ia pertama kali bertemu Zidane. Waktu berjalan pelan, tapi anehnya, terasa begitu penuh. Setiap hari mereka pergi ke tempat baru, bukan tempat wisata yang muncul di brosur atau media sosial, tapi tempat-tempat sederhana yang tak punya nama, yang justru menyentuh sisi manusia paling dalam. Warung nasi pinggir jalan, gang dengan mural warna-warni, taman kecil tempat anak-anak main bola, dan sore itu, mereka pergi ke tempat yang membuat hati Belinda berdetak lebih cepat. Atap rumah Zidane tinggal di sebuah rumah kontrakan 2 lantai di kawasan Pasar Minggu. Bukan rumah miliknya, hanya menyewa 1 lantai bersama 2 temannya yang jarang di rumah karena kerja malam. Tapi di lantai atas, ada atap terbuka dengan 1 bangku panjang dan pemandangan Jakarta dari sudut yang tak banyak orang tahu. Mau ke sini? Ajaknya waktu itu. Belinda ragu. Tapi saat mereka naik tangga sempit dan keluar ke atap, angin malam menyambutnya dengan lembut. Dari situ,
Mereka bisa melihat gedung-gedung tinggi di kejauhan, menyala seperti lilin di pesta ulang tahun. Bagus, bisik Belinda. Zidane duduk di pinggir tembok, menggoyangkan kakinya. Dulu, waktu hidup lagi berat-beratnya, saya kesini. Diam aja, lihat lampu-lampu. Belinda ikut duduk di sebelahnya. Ia membawa 2 gelas kopi sachet yang tadi mereka beli di warung dekat gang. Kamu tidak takut duduk di tepi begini? Tanyanya pelan. Zidane menoleh, tersenyum tipis. Yang saya takutin bukan jatuh dari sini, tapi jatuh ke hidup yang tidak saya ngerti. Belinda mengangguk. Ia paham maksudnya. Ia juga sedang jatuh, bukan dari ketinggian, tapi dari ekspektasi. Dari dunia yang dulu ia pikir sudah ia pahami. Angin bertiup pelan, membawa aroma nasi goreng dari rumah tetangga. Zidane menatap langit. Dulu saya suka lihat bintang, tapi sekarang langit Jakarta udah susah kelihatan bintang. Lampu kota terlalu banyak. Belinda ikut menatap langit, gelap, tanpa bintang. Kalau begitu, ujarnya pelan, kita jadi bintang untuk satu sama lain. Zidane menoleh cepat. Belinda tersenyum, tapi wajahnya tidak main-main. Zidane terdiam. Kata-kata itu menyentuhnya lebih dalam dari yang ia harapkan. Hari-hari berikutnya mereka lewati seperti lembaran buku harian tanpa tanggal. Kadang ke pasar seni di Blok M, kadang hanya duduk di pinggir jalan sambil makan roti bakar. Tapi yang paling sering mereka lakukan adalah diam. Dan dalam diam itulah, keduanya mulai jatuh cinta. Bukan cinta yang ribut dan terburu-buru, tapi cinta yang tumbuh seperti akar, pelan, menyelinap ke celah-celah, dan tiba-tiba sudah terlalu dalam untuk dicabut. Suatu sore, saat mereka duduk di sebuah taman dekat stasiun, Belinda bertanya, "Kamu pernah punya mimpi?" Zidane menoleh. "Dulu banyak, sekarang tinggal sisa-sisa. Ceritakan padaku." Zidane tertawa kecil, lalu menarik napas panjang. "Dulu, saya pengen jadi penulis. Tapi siapa yang mau baca tulisan supir bajaj?" Belinda terkejut. Ini pertama kalinya Zidane menyebut soal mimpi secara langsung. "Kenapa tidak dicoba?" Zidane menggeleng. "Dulu pernah nulis. Kirim ke penerbit, nggak dibaca. Mungkin juga karena saya salah kirim atau alamatnya nggak jelas." Ia tertawa pahit. Belinda diam sejenak, lalu menatapnya. "Saya bisa bantu. Saya pernah kerja di publishing di Amsterdam." Zidane menatapnya balik. Ada jeda panjang. Lalu ia berkata, pelan tapi jelas, "Saya tahu kamu bukan wanita biasa." Belinda terdiam. Zidane melanjutkan, "Cara kamu ngomong, cara kamu lihat sesuatu, kamu bukan cuma pelancong." Belinda tak langsung menjawab. Ia menatap bajaj yang diparkir. "Tak jauh dari sana. Aku lari," katanya akhirnya. "Dari kehidupan yang terlihat indah, tapi sebenarnya penuh luka." Zidane menatapnya tanpa berkata. Menunggu. Belinda menatap tangan sendiri, lalu menghela napas. "Aku menikah selama hampir 20 tahun. Suamiku kaya. Kami tinggal di apartemen mewah. Tapi dia selingkuh. Bukan sekali. Dan yang paling menyakitkan, dengan sahabatku sendiri." Zidane menunduk. "Maaf," Belinda menggeleng. "Aku tidak minta dikasihani. Aku hanya ingin kamu tahu." Sunyi menyelimuti mereka. Lalu, Zidane berkata pelan, "Berarti kita sama-sama orang gagal." Belinda tertawa, untuk pertama kali dalam percakapan itu. "Kalau gagal bisa membuat aku duduk di sini, aku tidak menyesal." Zidane menoleh. Wajahnya lembut. Tatapan matanya tidak menuntut. "Belinda, kamu mau tinggal di sini lebih lama?" Belinda diam. Pertanyaan itu sederhana, tapi mengandung banyak makna. Apakah ia siap tinggal di Jakarta? Apakah ia siap membuang paspor sosialita dan hidup sebagai perempuan biasa? "Aku tidak tahu," jawabnya jujur. "Tapi, aku tidak ingin pergi sekarang." Zidane tersenyum. "Bagus, bajaj ini belum bosan sama kamu." Malam itu, Belinda kembali ke kamar dengan hati yang aneh, ringan tapi penuh. Ia menulis lagi di buku catatannya, "Cinta tidak perlu peta. Kadang kita tersesat untuk menemukan tempat yang paling kita butuhkan.
Dan hari ini, aku mulai percaya bahwa mungkin cinta tidak harus datang dari kemewahan, tapi dari kursi keras, dalam bajaj tua, dan pria yang tahu caranya mendengarkan. Jakarta tetap bising, tapi Belinda tidak lagi merasa terganggu, karena kini ia tahu suara-suara itu bukan gangguan, tapi nyanyian hidup, dan ia sudah mulai ikut menyanyikannya. Jakarta menjelang malam seperti hati yang setengah tenang. Ada cahaya, tapi tetap gelisah. Bulan ini, genap 3 minggu sejak Belinda datang dari Amsterdam. Tak ada satupun hari yang terasa biasa. Setiap pagi, suara bajaj Cingga Zidan menjadi alarm yang jauh lebih berarti dari sekadar tanda waktu bangun. Setiap sore, mereka menjelajahi kota, menyentuh luka-luka lama, dan menggenggam harapan baru. Namun hari ini berbeda. Zidan tak datang menjemput seperti biasanya. Belinda duduk di anak tangga rumah kos, memandangi gang kecil yang kosong. Hanya ada suara radio dari warung sebelah dan anak-anak bersepeda bolak-balik sambil tertawa. Tangannya menggenggam cangkir kopi yang mulai dingin, matanya menatap ke ujung jalan. Jam terus berdetak. Tidak ada suara bajaj. Tidak ada Zidan. Untuk pertama kalinya sejak ia datang ke Jakarta, Belinda merasa cemas. Zidan duduk sendirian di warung kopi kecil dekat lapangan sepak bola. Bajajnya diparkir tidak jauh. Matanya memandangi gelas kopi hitam yang tinggal setengah, tapi ia tidak menyentuhnya. Di tangannya ada kotak kecil yang sudah usang, bukan kotak perhiasan mahal. Hanya bekas tempat jam tangan yang ia bersihkan dan bungkus dengan kain hitam. Di dalamnya, sepasang cincin sederhana dari perak. Ia membeli cincin itu kemarin, dengan sisa uang tabungannya. Uang yang awalnya ia kumpulkan untuk memperbaiki mesin bajaj, tapi kali ini, ia memilih taruhan yang lebih besar. Belinda perempuan asing yang masuk ke hidupnya tanpa aba-aba, tapi seperti sudah lama dikenalnya. Yang duduk di kursi penumpang bajajnya tanpa mengeluh soal panas, bising, atau sempit. Yang tak hanya mendengarkan ceritanya, tapi juga membagikan luka sendiri tanpa takut dihakimi. Zidan tahu, tak ada yang pasti dalam hidup. Tapi ia juga tahu, cinta yang tumbuh diam-diam ini tak bisa lagi dipendam. Ia menghela napas panjang, lalu berdiri. Bajaj dinyalakan, dan suara mesinnya mengusir lamunan. Sudah saatnya. Belinda nyaris hendak kembali ke kamar saat suara itu terdengar. Raungan mesin bajaj yang sudah sangat dikenalnya. Ia menoleh cepat. Zidan menghentikan bajaj di depan gang. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya tetap hangat. Ia turun, lalu berjalan ke arah Belinda yang masih berdiri di tangga. "Kamu kemana saja?" tanya Belinda, berusaha terdengar datar. Tapi nada cemasnya tak bisa disembunyikan. Zidan tersenyum. "Maaf, hari ini saya nggak ngajak jalan." Belinda mengernyit. "Kenapa?" Zidan mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah kotak kecil. Belinda menatapnya. Nafasnya tercekat. Zidan membuka kotak itu pelan, menunjukkan sepasang cincin perak. Sederhana, tapi bersih dan berkilau. "Belinda," katanya pelan, "saya tahu kita ini aneh. Kamu dari dunia yang sangat berbeda dari saya. Kamu bule, cantik, kaya. Mungkin saya cuma tukang bajaj. Tapi selama kamu ada di belakang bajaj saya, hidup saya berubah. Saya senang. Saya merasa cukup." Belinda menahan napas. Ia tak tahu harus berkata apa. Matanya mulai berkaca-kaca. Zidan melanjutkan, "Saya nggak janji bisa kasih kamu rumah besar. Nggak bisa ajak kamu makan di restoran mewah. Tapi saya janji, kamu nggak akan pernah sendiri. Saya akan ada di samping kamu setiap hari, meskipun hidup kadang berat." Ia mengangkat satu cincin. "Will you? Mau nikah sama saya?" Dunia berhenti sejenak. Belinda menatap cincin itu, lalu menatap Zidan. Di matanya, tak ada keraguan, tak ada kebohongan. Hanya cinta yang polos, jujur, dan tulus. Ia menutup mata sebentar, mengingat kehidupannya di Amsterdam, apartemen besar,
pesta mewah, suami yang berkhianat, dan kesepian yang tak pernah pergi. Lalu ia membuka mata. Kini, di hadapannya ada lelaki sederhana, dengan bajaj tua dan mata yang berbicara lebih jujur dari siapapun yang pernah ia kenal. Belinda mengangguk. "Ya," jawabnya lirih. "Aku mau." Zidan menunduk, nyaris tak percaya. Lalu perlahan, ia menyematkan cincin itu ke jari Belinda. Tangannya sedikit gemetar. Belinda lalu mengambil cincin satunya dan memasangnya ke jari Zidan. Mereka hanya berdiri di situ, di gang kecil Jakarta yang tak tertulis di peta, di depan rumah kos Rayot, tapi di hati mereka seperti ada kembang api yang menyala. Belinda tertawa kecil, lalu menangis. Zidan menyentuh pipinya, menghapus air mata itu. "Kamu menangis," Belinda mengangguk, "karena aku bahagia." Malam itu, mereka duduk di dalam bajaj yang diparkir di tepi gang. Tidak berbicara banyak, hanya saling menatap, tangan saling menggenggam, dan sesekali tertawa karena semua ini terasa seperti mimpi yang gila. Zidan memutar radio kecil. Lagu lawas Indonesia mengalun pelan. Belinda menyandarkan kepalanya di bahu Zidan. "Kalau besok aku pergi, kamu tetap akan ingat malam ini?" tanyanya pelan. Zidan menjawab cepat, tanpa ragu. "Kalau besok kamu pergi, aku akan cari kamu sampai dapat." Dan saat malam semakin larut, Jakarta seperti turut memberi restu. Angin bertiup lembut, lampu jalan berkedip tenang, dan suara bajaj lain berlalu, membiarkan bajaj jingga itu menjadi saksi dua hati yang saling memilih, tanpa peta. Tanpa rencana, tapi dengan satu kompas yang tak pernah salah, perasaan, Jakarta kembali riuh. Tapi kali ini, riuhnya terasa seperti irama gendang yang menggiring sesuatu menuju puncak. Di balik bajaj jingga yang setia terparkir di gang sempit, Belinda berdiri di depan cermin kecil di kamar kosnya. Ia mengenakan kebaya putih sederhana yang dipinjamkan oleh ibu kos dan menyematkan bunga melati di sisi rambutnya yang dikepang longgar. Hari ini adalah malam sebelum akad. Esok pagi, ia dan Zidan akan menikah, tanpa gedung mewah, tanpa catering, berlapis perak, tanpa organ tunggal atau fotografer profesional. Hanya doa, niat, dan dua hati yang sama-sama percaya bahwa cinta sejati tidak butuh pesta besar untuk sah. Belinda menghela napas panjang. Ia memandang pantulan dirinya dalam cermin. Wajah itu sudah berbeda dari sebulan lalu. Bukan hanya karena cuaca Jakarta yang menggelapkan kulitnya sedikit, tapi karena matanya kini punya kedalaman yang berbeda. Ia tidak lagi terlihat seperti perempuan yang melarikan diri. Ia terlihat seperti seseorang yang sedang berjalan menuju sesuatu. Sesuatu yang baru. Mungkin juga sesuatu yang benar. Di luar, suara bajaj menyala. Suara itu seperti detak jantung yang menyapanya dari luar jendela. Belinda tersenyum. Ia mengambil tas kecilnya dan keluar, melangkah ke arah suara yang kini terasa seperti rumah. Zidan menatapnya dari balik kemudi. "Kamu cantik banget malam ini," ucapnya gugup. Belinda tersenyum. "Terima kasih, Bajaj. Kamu juga masih jelek." Mereka berdua tertawa. Zidan menepuk kemudi. "Tapi Bajaj ini besok jadi saksi kita. Jangan remehkan." Belinda masuk ke dalam, dan Bajaj pun melaju pelan. Malam itu, mereka tidak punya tujuan tertentu. Hanya ingin menghabiskan waktu berdua sebelum besok segalanya berubah. Mereka menyusuri jalanan kota yang mulai lengang. Lampu-lampu jalan menari, di kaca plastik Bajaj, menciptakan bayangan yang bergerak di wajah mereka. Zidan berhenti di sebuah tempat yang tak biasa, sebuah dermaga kecil di pinggir kota, tersembunyi di balik deretan bangunan tua. Di sana, perahu-perahu nelayan berayun pelan, dan suara air menjadi musik latar malam mereka. Mereka turun dari bajaj, lalu duduk di atas tumpukan kayu yang menjadi tempat sandar kapal. Zidan membuka suara lebih dulu. "Belinda, aku masih nggak percaya kamu mau menikah sama orang kayak aku." Belinda menoleh. "Kenapa tidak percaya?" Zidan menghela napas. "Karena kamu terlalu jauh dari hidupku." Belinda diam. Ia tahu apa yang dimaksud Zidan.
Tapi justru karena perbedaan itulah, ia merasa aman. Tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan. Zidane, justru karena kamu berbeda, aku merasa bisa jadi diriku sendiri. Zidane tersenyum. Tapi senyum itu tak sampai ke matanya. Kalau besok kamu sadar ternyata ini semua salah, kamu boleh pergi, katanya pelan. Belinda menoleh cepat. Apa maksudmu? Zidane menatap laut. Besok, setelah ijab kabul, kamu bebas memilih. Mau lanjut sama aku, atau kembali ke dunia kamu. Aku nggak akan tahan kamu di sini kalau kamu tidak benar-benar ingin. Belinda tidak langsung menjawab. Ia menggeser duduknya lebih dekat ke Zidane, lalu menggenggam tangannya. Zidane, dengar aku. Aku bukan datang ke sini karena jatuh cinta padamu di hari pertama. Aku datang karena dunia lamaku hancur. Tapi aku tetap bisa memilih. Dan aku memilih kamu. Bukan karena kamu menolongku, tapi karena kamu tidak pernah mencoba mengubahku. Zidane menunduk. Genggaman tangan itu menghangatkannya lebih dari api apapun. Terima kasih, katanya lirih. Lalu ia menoleh. Kalau begitu, aku juga harus jujur. Belinda menatapnya, heran. Zidane menarik napas dalam. Hatinya berdegup cepat. Tapi ia tahu, tak ada ruang untuk rahasia dalam cinta yang ingin bertahan. Aku bukan cuma supir bajaj. Belinda memiringkan kepala. Matanya mempersempit. Zidane melanjutkan, aku penulis. Atau pernah jadi penulis. Aku sedang menyamar sebenarnya. Aku sedang menulis buku tentang cinta di Jakarta. Tentang bagaimana orang asing jatuh cinta pada kehidupan yang tidak biasa. Belinda terdiam. Lama. Suara air, jangkrik, dan hembusan angin menyapu keheningan mereka. Zidane menunduk. Maaf, aku tidak bermaksud mempermainkanmu. Semuanya nyata. Perasaanku padamu, semua yang kita lalui, bukan karangan. Tapi aku takut kamu marah. Karena aku menyembunyikan niatku. Belinda memejamkan mata. Tubuhnya tak bergerak. Zidane menggigit bibir. Kalau kamu mau mundur, besok kita batalkan. Aku rela. Belinda membuka mata. Menatapnya tajam. Kenapa baru sekarang kamu bilang? Zidane menunduk. Karena aku takut kehilangan kamu. Dan saat itu, Belinda berdiri. Wajahnya tegang. Tapi bukan karena marah. Karena ia juga sedang menimbang. Sedang bertarung dengan perasaan yang rumit. Ia menatap laut, kemudian kembali menatap Zidane. Kau menulisku sebagai apa? Karakter? Eksperimen? Zidane cepat-cepat menggeleng. Tidak, kau mengubah naskahku. Kau membuat tulisanku jadi tentang dua orang yang saling menyelamatkan. Bukan satu orang yang datang menolong yang lain. Aku tidak bisa tulis apapun tanpamu sekarang. Belinda menghela napas lama, lalu ia berkata pelan, besok kita tetap menikah. Tapi setelah itu, aku ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Tanpa bajaj, tanpa naskah, hanya kamu dan aku. Deal? Zidane mengangguk cepat. Matanya berkaca-kaca. Ia nyaris kehilangan, tapi malam ini memberinya kesempatan kedua. Deal, bisiknya. Malam semakin larut saat mereka kembali ke bajaj. Tapi tak satu pun dari mereka mengucap banyak kata. Hanya genggaman tangan yang tidak dilepas sampai bajaj tiba di gang rumah kos Belinda. Sebelum Belinda turun, ia menoleh. Kamu yakin mau hidup bersamaku? Dengan masa lalu yang tak sempurna dan masa depan yang belum pasti? Zidane menatapnya. Saya nggak janji hidup kita akan mudah. Tapi saya janji kita bisa hadapi semuanya bareng-bareng. Dan malam itu, ketika Belinda masuk ke kamarnya, ia tahu, esok bukan hanya tentang pernikahan, tapi tentang membuka semua pintu, rahasia, luka, dan kebenaran. Karena cinta sejati tidak hidup dalam persembunyian. Pagi itu, Jakarta seperti menahan napas. Langit mendung, seolah tahu akan ada sesuatu yang berubah hari ini. Jalanan tampak lebih tenang dari biasanya. Bahkan suara bajaj yang biasanya bising pun terdengar seperti berbisik pelan.
Zidane mengenakan baju koko putih yang disetrika dengan hati-hati semalam. Rambutnya yang biasanya acak-acakan, kini tersisir rapi. Di sampingnya, Belinda duduk dengan kebaya putih bersulam benang emas, wajahnya polos tanpa banyak riasan. Namun siapapun yang melihat akan mengerti. Kecantikan Belinda hari itu datang dari dalam. Mereka duduk di depan penghulu dan beberapa saksi. Di ruangan kecil milik ibu kos yang disulap menjadi ruang akad sederhana. Hanya ada doa, senyuman gugup, dan suara takbir pelan dari mulut Zidane saat mengucap ijab kabul. Satu tarikan napas, satu kalimat, dan mereka sah sebagai suami istri. Tepuk tangan dari para tetangga terdengar pelan. Ibu kos memeluk Belinda dan mencium pipinya. Beberapa ibu-ibu mengusap air mata, meski tak sepenuhnya paham bagaimana bisa seorang bule dan tukang bajaj bisa menikah begitu saja. Tapi cinta memang tak butuh persetujuan logika. Malam pun datang. Zidane memutuskan membawa Belinda ke rumah temannya, yang sedang kosong, sebuah rumah petak kecil dengan satu kamar tidur. Ia ingin memberi ruang untuk mereka, menjauh sejenak dari keramaian gang, dan memberi Belinda malam pertamanya yang sederhana, tapi tenang. Di kamar mungil itu, hanya ada kasur tipis, kipas angin tua yang berdecit pelan, dan satu lampu gantung yang cahayanya kekuningan. Belinda duduk di sisi kasur. Tangan menyentuh pinggiran kain sprei yang sudah agak pudar warnanya. Zidane berdiri canggung di dekat pintu. Aku tahu ini jauh dari kamar hotel 5 bintang, katanya pelan. Tapi aku harap kamu tetap nyaman. Belinda tersenyum tipis. Ini lebih jujur dari semua kamar yang pernah aku tinggali. Zidane duduk perlahan di sebelahnya. Udara malam terasa dingin, tapi kulit mereka hangat oleh kehadiran satu sama lain. Mereka saling berpandangan sunyi. Lalu Belinda mengambil napas panjang. Aku harus bilang sesuatu, sebelum kita melangkah lebih jauh. Zidane mengangguk, meski hatinya mulai gelisah. Belinda memalingkan pandangan ke arah jendela kecil yang terbuka. Angin masuk membawa aroma malam dan suara jangkrik yang ritmis. Aku tidak datang ke Indonesia hanya untuk melarikan diri. Aku datang karena aku ingin tahu siapa aku sebenarnya, tanpa nama keluarga, tanpa uang, tanpa status. Aku ingin tahu, apakah aku bisa dicintai tanpa semua itu? Zidane menatapnya dengan lembut. Kamu dicintai. Apapun alasan kamu datang ke sini, Belinda menggigit bibir. Matanya mulai memerah. Ada satu hal lagi, ucapnya pelan, nyaris seperti bisikan. Zidane menunggu. Belinda membuka tas kecil yang dibawanya, lalu mengeluarkan sebuah amplop berwarna krem. Ia menyerahkannya pada Zidane dengan tangan gemetar. Zidane menerimanya, membuka, dan membaca isinya perlahan. Surat itu ditulis dalam bahasa Indonesia yang kaku, tapi cukup jelas. Surat itu adalah dokumen hukum dari pengadilan Belanda. Di situ tertulis bahwa Belinda bukan hanya sedang bercerai, tapi juga Zidane menahan napas dalam proses kehilangan hak atas seluruh warisan keluarga, termasuk saham dan properti, karena kasus manipulasi pajak yang menyeret nama mendiang suaminya. Dulu aku pikir aku tahu siapa suamiku, ucap Belinda, suaranya serak. Tapi setelah dia meninggal, aku menemukan semuanya. Dia menyembunyikan banyak hal, aku hampir ikut ditahan. Tapi karena aku terbukti tidak terlibat, aku hanya kehilangan semuanya. Zidane menunduk. Ia membaca ulang surat itu, mencoba memahami lebih dalam. Aku datang ke sini bukan karena aku kaya, lanjut Belinda. Tapi karena aku tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada keluarga, tidak ada rumah. Aku hanya punya pilihan. Zidane masih terdiam. Amplop di tangannya terasa berat, lebih berat dari sekadar kertas. Aku tidak bohong padamu, Zidane, tapi aku tidak bisa mengatakannya lebih awal. Aku takut kamu akan melihatku sebagai beban. Zidane mendongak. Matanya bertemu dengan mata Belinda yang kini penuh air mata. Aku tidak peduli kamu punya uang atau tidak, tapi aku butuh kejujuran. Dari awal, aku percaya kamu bukan orang yang lari dari kenyataan. Tapi sekarang, aku tidak tahu. Belinda menunduk.
Kalau kamu ingin pergi, aku tidak akan tahan kamu. Aku sudah terbiasa ditinggalkan. Zidane berdiri. Langkahnya pelan menuju jendela, menatap keluar sejenak, lalu ia menoleh. Kamu tahu kenapa aku menulis? Karena aku ingin mengabadikan hal-hal yang jujur. Dan malam ini, aku tidak tahu harus menulis apa. Belinda memalingkan wajah. Air matanya jatuh tanpa suara. Zidane mengambil tas kecilnya. Ia tak berkata apa-apa. Hanya berjalan pelan ke arah pintu. Belinda tidak mengejarnya. Ia hanya duduk di kasur sendiri dengan tangan di pangkuan dan dada yang terasa kosong. Pintu tertutup perlahan. Dan malam pertama yang seharusnya menjadi awal baru, berubah menjadi malam sunyi yang memekakkan. Di luar, hujan mulai turun. Rintiknya pelan, tapi terus-menerus. Zidane duduk di dalam bajajnya, menggenggam kemudi yang dingin. Hatinya penuh, bukan oleh kemarahan, tapi oleh bingung, kecewa, dan rasa sayang yang belum tahu harus dibawa kemana. Ia tahu Belinda tidak membohonginya dengan niat jahat. Tapi luka yang disembunyikan pun tetap bisa melukai. Di dalam bajaj itu, ia menulis satu kalimat di buku catatannya. Kadang, cinta bukan tentang siapa yang datang, tapi tentang siapa yang berani tinggal saat kebenaran akhirnya terbuka. Dan di kamar kecil itu, Belinda duduk dalam diam. Mengenang kembali semua tawa, pelukan, percakapan mereka, dan bertanya dalam hati, apakah cinta sejati benar-benar cukup? Ketika kejujuran datang terlambat. Jakarta masih hujan. 3 hari berlalu. Sejak malam pertama mereka berubah dari momen sakral menjadi jurang keheningan yang dalam. Dan dalam 3 hari itu, dunia terasa seperti berhenti bergerak untuk Belinda dan Zidane. Masing-masing terkunci dalam ruang sendiri-sendiri, dengan pikiran yang tak berhenti berdentum. Zidane kembali tinggal di kamar kos lamanya bersama 2 temannya. Ia lebih banyak diam. Bajajnya tetap menyala setiap pagi, mengantar penumpang seperti biasa. Tapi tak ada percakapan hangat, tak ada tawa. Yang ada hanya mesin tua yang terus menggeram, seperti memaksa waktu berputar, walau hatinya diam di tempat. Setiap melewati gang tempat kos Belinda, matanya selalu melirik ke arah pintu. Tapi ia tidak berhenti. Bukan karena tidak mau, tapi karena tidak tahu harus mulai dari mana lagi. Sementara itu, Belinda menghabiskan hari-harinya di dalam kamar. Ia tidak keluar kecuali untuk membeli air mineral atau mie instan. Buku catatannya penuh dengan tulisan-tulisan pendek, pengakuan, kegelisahan, permintaan maaf yang tak pernah dikirimkan. Zidane, aku tahu aku terlambat. Tapi apa kau masih mau menungguku di ujung bajaj itu? Ia menulis, lalu menghapusnya. Menulis lagi, lalu menutup bukunya dengan kesal. Terlalu banyak hal yang menggantung. Dan ia mulai lelah dengan rasa takut yang menahannya untuk jujur sejak awal. Di malam ketiga, Zidane duduk di warung kopi yang dulu mereka kunjungi bersama. Hujan rintik-rintik masih turun. Ia memandangi gelas kopi yang mulai dingin, dan tiba-tiba teringat wajah Belinda saat tertawa karena roti bakar gosong. Gila ya, gumamnya. Kangen itu bisa datang dari hal-hal paling remeh. Teman lamanya, Dodi, yang duduk di sebelah, menepuk bahunya. Gue tahu lo masih mikirin dia. Zidane tidak menjawab. Dodi melanjutkan. Tapi lo juga keras kepala dan... Coba lo balik, tanya diri lo sendiri. Apa yang lo cari? Jujur itu penting, tapi kadang orang diem bukan karena mau bohong. Mungkin karena takut kehilangan. Zidane menunduk. Kalimat itu menampar hatinya. Gue takut banget, Do. Gue takut. Ini cuma sementara. Dia balik ke Belanda, dan gue cuma jadi bab di hidupnya. Dodi mengangguk pelan. Tapi lo udah jadi seluruh bukunya sekarang, Dan. Tinggal lo mau tutup atau buka lagi halaman berikutnya. Di waktu yang sama, Belinda berdiri di jendela, memandangi bajaj jingga yang malam ini tak muncul. Ia akhirnya membuka ponselnya, membuka pesan terakhir dari Zidane yang tak pernah dibalas. Kalau kamu siap, aku tunggu di tempat biasa. Tangannya gemetar. Tapi kali ini, ia tidak lagi ingin diam. Ia mengambil payung, mengenakan sweater tipis, dan berjalan keluar. Hujan tidak ia hindari sepenuhnya. Biarlah sedikit basah,
Mungkin memang seperti itu cara mencuci luka. Di warung kopi yang sama, Zidane nyaris akan pergi saat mendengar langkah pelan mendekat. Ia menoleh. Belinda berdiri di bawah payung putih. Tubuhnya sedikit gemetar, tapi matanya menatap lurus ke arahnya. Zidane berdiri. Wajahnya tak bisa disembunyikan, terkejut, ragu, dan berharap. Belinda menutup payung, lalu mendekat. "Aku tidak mau kehilangan kamu hanya karena aku terlambat berkata jujur," katanya langsung. Zidane menatapnya. Hujan pelan mulai mereda. Belinda melanjutkan, "Aku datang ke sini bukan karena aku ingin jadi orang lain, tapi karena aku ingin menemukan diriku yang sesungguhnya. Dan kamu membuatku merasa itu mungkin." Ia menghela napas. "Tapi aku salah. Aku takut. Aku diam. Dan itu menyakitimu." Zidane menunduk. "Waktu kamu bilang kamu penulis, aku juga takut. Aku pikir kamu juga punya agenda seperti aku. Tapi ternyata, kamu juga sedang mencari." Belinda mengangkat wajahnya. "Kita sama, Zidane. Sama-sama luka. Tapi mungkin, luka yang saling bertemu bisa saling sembuhkan." Zidane memejamkan mata sebentar, lalu menghela napas panjang. Saat ia membuka mata, yang tersisa hanya kelegaan. Ia maju satu langkah, meraih tangan Belinda. "Kenapa kamu balik?" tanyanya pelan. Belinda tersenyum kecil, basah oleh hujan dan air mata. "Karena kamu satu-satunya orang yang aku ingin dengar suaranya setiap pagi. Dan karena aku belum mau jadi janda 2 kali." Zidane tertawa kecil, tawa yang pelan, tapi tulus. Ia menarik Belinda ke dalam pelukannya, memeluknya erat seolah dunia hanya tinggal mereka berdua. Hujan berhenti. Jalanan mulai tenang. Malam itu, mereka kembali ke kamar kecil yang sama. Tapi malam ini tidak ada rahasia. Tidak ada ketakutan. Belinda duduk di tepi kasur, lalu membuka buku catatannya dan menyodorkannya pada Zidane. "Aku ingin kamu baca semua. Tentang hidupku. Tentang malam-malam sebelum kita bertemu. Tentang alasan kenapa aku datang ke Jakarta." Zidane menerimanya. Tapi ia tidak langsung membuka. "Aku akan baca. Tapi besok." "Kenapa?" "Karena malam ini. Aku hanya ingin mengingat senyummu, bukan lukamu." Dan malam itu pun menjadi malam pertama mereka, yang sesungguhnya, tanpa beban, tanpa kabut. Hanya 2 orang yang saling memilih kembali, bukan karena tidak punya pilihan, tapi karena mereka tahu cinta bukan tentang kesempurnaan. Cinta adalah tentang bertahan di saat paling rapuh. Mentari pagi menyapu langit Jakarta dengan warna emas pucat. Tak lagi ada hujan, tak pula mendung. Langit seperti membuka lembaran baru, dan Belinda merasakannya. Bahkan sebelum membuka mata, ia terbangun dengan kepala bersandar di bahu Zidane yang masih terlelap. Wajah Zidane terlihat damai, napasnya teratur. Sesekali, tangannya bergerak kecil, seolah sedang mengejar mimpi yang tenang. Belinda tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa utuh. Tak ada ingatan buruk yang memburu, tak ada suara masa lalu yang mencela. Hanya napas Zidane, suara kipas angin yang berdecit pelan, dan secangkir harapan yang mulai terasa nyata. Ia turun perlahan dari kasur tipis itu, berjalan ke dapur kecil, lalu membuatkan teh. Tak lama, aroma melati dari teh hangat memenuhi ruangan. Zidane terbangun perlahan, mengucek mata, lalu tersenyum ketika melihat Belinda duduk di dekat jendela dengan 2 cangkir di tangan. "Selamat pagi, Bu Supir Bajaj," katanya dengan suara serak baru bangun. Belinda tertawa kecil. "Selamat pagi, Pak penulis," berkedok supir. Mereka saling pandang, lalu tertawa bersama. Tak ada dendam, tak ada kebingungan. Yang tersisa hanyalah 2 hati yang saling memilih, meski sempat saling menyakiti. Hari-hari setelah itu menjadi pelajaran baru bagi keduanya. Belinda memutuskan untuk tinggal di Jakarta lebih lama. Ia mulai mengurus dokumen perpanjangan izin tinggalnya, dibantu oleh teman lama ayahnya yang bekerja di kedutaan. Ia juga mulai mencari pekerjaan. Bukan pekerjaan mewah seperti dulu, tapi hal-hal sederhana. Menjadi guru bahasa Inggris di tempat kursus kecil,
membantu ibu kos dengan bisnis kerajinan tangan, bahkan membuka kelas daring kecil untuk menulis memoir. Zidane, di sisi lain, mulai membuka kembali laptop tuanya. Ia menulis lebih giat, menyusun potongan-potongan kisah mereka ke dalam naskah. Tapi kali ini, ia menulis bukan untuk mengamati. Ia menulis karena ia hidup di dalamnya. Bajaj jingga mereka tetap beroperasi, tapi sekarang dengan tambahan. Stiker kecil di bagian belakang bertuliskan, 2 hati, 1 jalan. Banyak yang tertawa saat membaca itu. Tapi Zidane hanya menjawab, itu bukan promosi, itu doa. Suatu sore, saat mereka berhenti di Taman Menteng setelah mengantar anak sekolah, Belinda duduk di bangku taman dengan keringat di dahi. Ia melepas sandalnya, membiarkan angin menyapu kakinya. Zidane duduk di sebelahnya, menyodorkan air mineral. "Kamu nggak nyesel?" tanyanya pelan. "Nyaris," jawab Belinda jujur. "Tapi cuma nyaris. Karena tiap kali aku merasa ragu, kamu ada. Dan itu cukup." Zidane menatap langit. "Aku juga kadang takut. Takut kamu sadar kamu terlalu tinggi untuk hidup kayak gini." Belinda tersenyum. "Kamu tahu kenapa aku nggak pakai sepatu mahal lagi? Karena jalanan Jakarta nggak ramah untuk itu. Tapi juga karena aku udah nggak butuh berdiri lebih tinggi. Aku butuh berdiri sejajar. Sama kamu." Zidane menggenggam tangannya. "Terima kasih," bisiknya. Belinda menoleh. "Kalau suatu hari bukumu terbit dan kamu jadi terkenal, kamu bakal lupa sama Bajaj ini." Zidane tertawa. "Aku justru pengen Bajaj ini jadi sampul bukunya." Dan mereka pun kembali tertawa, seperti anak-anak yang tahu bahwa hidup tak harus selalu serius untuk bermakna. Namun bukan berarti semuanya mudah. Ada saat-saat sulit. Saat listrik mati dan mereka harus tidur dalam panas. Saat Bajaj rusak dan penghasilan berhenti untuk beberapa hari. Saat Belinda merasa rindu pada ibunya di Belanda dan menangis diam-diam di kamar mandi. Atau saat Zidane merasa terintimidasi, saat teman-teman lamanya mempertanyakan kenapa ia menikahi bule tanpa harta dan tanpa koneksi. Tapi semua itu, mereka lewati bersama. Tak ada satupun malam yang mereka akhiri tanpa berbicara. Tak ada satupun masalah yang mereka biarkan membusuk. Semua disampaikan, dipertanyakan, dibahas, bahkan jika harus lewat debat panjang. Mereka bukan pasangan yang sempurna, tapi mereka belajar satu hal penting. Rumah bukan tempat, melainkan orang yang tetap tinggal saat kamu paling ingin lari. Pada suatu malam setelah menyelesaikan kelas daringnya, Belinda duduk di meja kecil mereka dan berkata, "Aku ingin menerbitkan buku juga." Zidane menatapnya dengan antusias. "Tentang apa?" "Bukan tentang pelarian, tapi tentang perjalanan. Aku ingin menulis kisah tentang perempuan yang mencari arti dirinya dan menemukan cinta di tempat yang tidak terduga." Zidane tersenyum. "Judulnya apa?" Belinda memikirkan sejenak, lalu menjawab, "Perempuan di kursi belakang." Zidane tertawa. "Kamu tahu, itu kursi paling istimewa di Bajajku." "Dan sekarang," sambung Belinda sambil menatap mata suaminya, "kursi itu sudah pindah, di sebelahmu, selamanya." Zidane meraih tangannya. Dan malam itu, di bawah lampu, temaram yang redup, mereka mulai menulis, di 2 laptop tua yang berdampingan di meja kecil. 2 kisah, 2 gaya bahasa, tapi satu arah, satu jalan. Jakarta tetap bising, tetap macet, tetap panas. Tapi Belinda dan Zidane kini tahu, di tengah hiruk-pikuk kota yang keras, ada tempat kecil yang bisa menjadi rumah. Tempat di mana cinta bukan dibuktikan dengan hadiah, melainkan kehadiran. Dan Bajaj jingga yang dulu hanya alat transportasi, kini menjadi kendaraan menuju hidup yang lebih bermakna. Tak peduli seberapa sempit jalannya, tak peduli seberapa terjal tanjakannya, selama mereka duduk di dalamnya bersama, mereka tak akan tersesat. Hari itu, langit Jakarta cerah setelah beberapa hari hujan. Jalanan kembali dipenuhi orang-orang yang sibuk dengan rutinitas mereka. Namun, di antara keramaian itu, ada 2 orang yang sedang menatap dunia dengan cara yang berbeda. Belinda berdiri di depan jendela kecil di kamar mereka, menatap keluar dengan senyum yang lebih tenang dari sebelumnya. Di tangannya, ada secangkir teh hangat, dan di sampingnya, Zidane sedang duduk di kursi kecil,
memandangi laptopnya dengan konsentrasi. Mereka berdua sudah lama terbiasa dengan kebiasaan ini. Belinda dengan buku-bukunya dan Zidane dengan laptop, menulis cerita yang kini lebih dalam dari sekadar sebuah proyek. Belinda menghela napas, lalu berbalik untuk melihat Zidane. "Kamu tahu, dulu aku sering memikirkan apa arti rumah. Mungkin karena aku tak pernah merasa punya rumah yang sesungguhnya," katanya dengan lembut, matanya menatap Zidane. Zidane menoleh, tersenyum hangat. "Rumah itu bukan tempat, kan? Tapi orang-orang yang kita pilih untuk ada di dalamnya." Belinda mengangguk. "Iya, benar. Dan sekarang, aku merasa rumah itu ada di sini, bersama kamu." Zidane tertawa ringan, meletakkan laptopnya dan bangkit. Ia mendekat, meraih tangan Belinda. "Aku juga merasa sama. Semua yang kita lalui, kehilangan, kebingungan, dan ragu, hanya membawa kita lebih dekat satu sama lain. Sekarang, semuanya terasa seperti awal yang baru." Belinda tersenyum, matanya berbinar. Ia merasa seperti baru saja menemukan keping puzzle yang hilang. Tahun pertama mereka berdua bersama, setelah pernikahan yang penuh keraguan dan ketidakpastian, berubah menjadi tahun penuh dengan pertumbuhan. Mereka menghadapi banyak tantangan, dari masalah pekerjaan hingga cobaan yang datang dari luar. Tapi bersama, mereka lebih kuat. Zidane akhirnya memutuskan untuk menerbitkan bukunya. Setelah berbulan-bulan menulis, ia berhasil mendapatkan penerbit yang tertarik dengan kisahnya. Bukunya berjudul Dua Hati, Satu Jalan. Sebuah kisah tentang perjalanan hidup mereka berdua, tentang bagaimana cinta bisa tumbuh di tempat yang tidak terduga dan bagaimana mereka berdua menemukan rumah di satu sama lain. Sementara itu, Belinda juga berhasil menerbitkan bukunya, Perempuan di Kursi Belakang, sebuah buku yang menceritakan perjalanannya menemukan diri, melewati masa kelam, dan akhirnya belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk yang glamor atau kaya raya. Kadang, kebahagiaan datang dari memilih untuk hidup dengan sederhana dan dengan orang yang tepat. Buku-buku mereka menjadi bagian dari cerita hidup yang tak hanya mereka bagi dengan pembaca, tetapi juga dengan diri mereka sendiri. Suatu sore, setelah Zidane pulang dari bekerja, Belinda sudah menunggu dengan secangkir teh di meja kecil di teras rumah mereka. Mereka duduk berdua, menikmati suasana yang kini terasa begitu akrab dan hangat. "Aku senang, Zidane," kata Belinda, sambil menggenggam tangan suaminya. "Aku senang bisa berada di sini, di Jakarta, di hidup ini, bersama kamu." Zidane tersenyum, menatap Belinda dengan penuh rasa sayang. "Aku juga senang, karena kita akhirnya bisa menulis kisah kita sendiri, tanpa takut, tanpa beban." Mereka duduk diam, hanya mendengarkan suara angin yang berhembus pelan. Tak ada lagi keraguan, tak ada lagi luka yang mengganggu. Yang ada hanya dua orang yang telah melewati banyak hal, tapi sekarang bisa menikmati setiap detik bersama. Lama sekali mereka diam, hingga akhirnya Belinda berbicara lagi. "Zidane, apakah kamu pernah membayangkan kita sampai di titik ini?" Tanyanya dengan suara pelan. Zidane menggelengkan kepala. "Tidak. Dulu, aku tidak pernah membayangkan ada hari seperti ini. Tapi aku tahu satu hal, bahwa aku ingin selalu ada di sampingmu, apapun yang terjadi." Belinda mengangguk, menatap langit, senja yang semakin redup. "Aku juga. Aku dulu tak pernah berpikir cinta itu bisa datang dengan cara seperti ini. Tidak pernah aku bayangkan cinta yang begitu sederhana, tapi begitu kuat." Zidane memegang pipinya, mengusap lembut. "Kadang, cinta itu bukan tentang pencapaian besar, tapi tentang tetap tinggal dan bertahan di saat-saat kecil yang terasa begitu berarti." Belinda menatap matanya dalam-dalam. "Dan kita melakukannya bersama. Kita melakukannya, Zidane." Mereka tersenyum satu sama lain, kemudian berdiri untuk merangkul. Hujan mungkin pernah datang, dan badai mungkin pernah menguji mereka. Tetapi sekarang, semuanya terasa lebih tenang. Cinta mereka bukan lagi sebuah impian yang penuh keraguan, melainkan kenyataan yang mereka bangun perlahan, dari hari ke hari. Beberapa bulan kemudian, ketika buku Belinda dan Zidane terbit dan mendapatkan apresiasi yang cukup baik, mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan kecil bersama.
ke tempat yang jauh dari Jakarta, tempat yang hanya bisa mereka nikmati berdua, tanpa gangguan dari pekerjaan, tanpa kegelisahan masa lalu. Mereka pergi ke Bali. Di sana, di tepi pantai yang indah, mereka berjalan bersama, berdua, tanpa perlu kata-kata. Mereka menikmati setiap detik perjalanan, mengukir kenangan baru di setiap langkah. Zidane melihat Belinda, yang kini tampak begitu bahagia, begitu hidup. "Aku tidak pernah menyesal memilihmu," kata Zidane dengan tulus, sambil memegang tangan Belinda. Belinda tersenyum, matahari terbenam memantulkan cahaya ke wajahnya. "Aku juga tidak pernah menyesal memilihmu. Kita menemukan rumah di tempat yang tak pernah kita bayangkan." Dan mereka terus berjalan, berdua, menuju masa depan yang mereka bangun bersama. Tahun berganti, Jakarta tetap sibuk, dan baja jingga mereka tetap melaju di jalanan kota. Namun, dalam setiap perjalanan mereka, ada satu hal yang tidak pernah berubah, cinta yang mereka miliki satu sama lain. Cinta yang dimulai dari dua hati yang terluka, yang akhirnya menemukan jalan menuju rumah yang sesungguhnya. Dengan tangan yang saling menggenggam, Belinda dan Zidane tahu bahwa mereka tidak lagi melangkah sendiri. Mereka melangkah bersama selamanya.